Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asila Mufida Lukman dengan NPM 020425111086. Saya dari kelas 1E Program Studi Manajemen. Tujuan dari video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu penjelasan tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Selanjutnya, sejarah bahasa Indonesia. Singkatnya, bahasa Indonesia telah dinyatakan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928. Saat itu, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan dan menggunakan bahasa perekat bangsa, serta menjadi bahasa pergaulan antar etnis atau lingua franca yang mampu merekatkan suku-suku di Indonesia. Dalam perdagangan dan penyebaran agama pun, bahasa Indonesia mempunyai posisi yang penting. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yakni salah satu rumpun bahasa daerah di bumi Nusantara ini. Penyebutan pertama bahasa Melayu sudah dilakukan pada masa sekitar 683 sampai 686 Masehi, yaitu angka tahun yang tercantum pada beberapa prasasti berbahasa Melayu kuno dari Palembang dan Bangka. Prasasti-prasasti ini ditulis dengan aksara Pailawa atas perintah Raja Sriwijaya Kerajaan Maritim yang berjaya pada abad ke-7 dan ke-8. Wangsa Syailendra juga meninggalkan beberapa prasasti Melayu kuno di Jawa Tengah. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana pada tanggal tersebut para pemuda dari seluruh pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar sumpah dengan isi bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan yang terakhir menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan sumpah pemuda itulah, bahasa Indonesia kemudian dikukuhkan menjadi bahasa nasional. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia menjadi bahasa negara dan terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Keempat posisi bahasa Indonesia itu mempunyai peranan masing-masing, yaitu yang pertama, bahasa persatuan. Bahasa persatuan adalah pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, bahasa nasional. Bahasa nasional adalah jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Fungsi bahasa nasional yaitu sebagai lambang kebanggaan bangsa Indonesia, identitas nasional di mata internasional, sarana hubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Selain itu, pemersatu lapisan masyarakat sosial budaya, suku bangsa, dan bahasa. Yang ketiga, bahasa negara. Bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas dengan peranan bahasa sebagai administrasi kenegaraan, sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi. Yang keempat, bahasa baku. Bahasa baku atau bahasa standar merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi. Fungsi bahasa baku salah satunya sebagai pemersatu sosial budaya dan bahasa. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi ekspresi dalam bahasa, seperti menarik perhatian orang lain atau persuasif dan provokatif. Selain itu, melatih diri untuk menyampaikan ide dengan baik. Yang kedua, fungsi komunikasi dalam bahasa.
Komunikasi ekspresi diterima dimulai dari ekspresi diri dan akan sempurna jika ekspresi itu diterima oleh orang lain. Yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa, seperti membangun integritas sosial dan identitas masyarakat, dan juga menciptakan aturan bahasa yang disepakati. Yang keempat, fungsi kontrol sosial atau direktif dalam bahasa, seperti mempengaruhi perilaku dan tindakan masyarakat, serta mendorong komunikasi dan saling pengertian. Sekian penjelasan materi sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.